Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir yang insyaallah malam ini kita akan mulai mempelajari tafsir surah Al-Anbiya. Naam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa mempelajari suratul Anbiya, memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Amin. Sebelum kita mempelajari ayat demi ayat dalam suratul Anbiya, maka di sini akan saya sampaikan beberapa pendahuluan terkait dengan suratul Anbiya. Al-Muqaddimat fi suratul Anbiya. Al-awwal suratul Anbiya makkiyatun fi qaulil jami'. Wahia mi'atun wasnata asyrata ayatan. Suratul Anbiya itu Makkiyah, menurut pendapat semua ulama ahli tafsir. Dan jumlah ayatnya adalah
112 ayat. Asani an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma qala Banu Israila wal kahfu wa Maryamu wa Toha wal anbiya hunna minal itaqi al-uwali hunna minal itaqi baikof al-uwali wa hunna min tiladi wa hunna min tiladi rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, surah Bani Israel, surah Al-Kahfi, surah Maryam, surah Toha, dan surah Al-Anbiya adalah pusaka-pusaka orang-orang terdahulu. Dan surat-surat itu termasuk dari pusakaku. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Sungguh telah dekat hisab bagi manusia. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dalam keadaan mereka lalai dan berpaling. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Rabb-nya yang baru, kecuali mereka mendengarnya sambil bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basar mithlukum. Bahkan orang-orang yang zalim, mereka secara sembunyi-sembunyi mengadakan pertemuan yang intinya menyimpulkan tidaklah Muhammad ini kecuali manusia seperti kalian. Afatatuna sihra wa antum tubsirun. Apakah kalian mendatangkan sihir dalam keadaan kalian melihatnya? Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi. Dia berkata, Rabbku mengetahui semua perkataan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah Maha mendengar, Maha Maha melihat. Qala As-Syaikh As-Sadi rahimahullah ta'ala fi tafsirih, hadza ta'ajjubun min halatin nasi wa annahu la yanja'u fihim tadhkirun wa la yar'abuna ila nadhirin wa annahum qad qarba hisabuhum wa mujazatuhum ala a'malihim as-salihati wat-talihati wal hal annahu fi ghaflatin mu'ridun ay ghaflatan amma khuliqu lahu wa i'radun amma zujjiru bihi ka'annahum lidunya khuliqu wa litamattu'i biha wulidu wa anna Allah ta'ala la yazalu yujaddidu lahum at-tadhkira wal wa'dha wa la yazaluna fi ghaflatihim wa i'radihim wa lihada qala ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin yudhakkiruhum ma yanfa'uhum wa yahussuhum alaihi wa ma yadurruhum wa yahibuhum minhu illa istama'uhu sama'an taqumu alaihim bihil hujjah wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum ay qulubuhum ghafilatun mu'ridatun lahiyatun bimatalibiha ad-dunyawiyah wa abdanuhum la'ibatun qad istaghalu bitanawuli syahawati wal amali bil batil wal aqwalir radiyati ma anna alladhi yanbaghi lahum an yakunu bi ghairi hadhihi sifah taqbalu qulubuhum ala amrillahi wa nahyihi wa tastami'uhu istima'an tafqahul murada minhu wa tas'a jawarihuhum fi ibadati rabbihim allati khuliqu li ajliha wa yaj'aluna al-qiyamata wal hisaba wal jazaa'a minhum ala balin fa bidzalika yatimmu lahum amruhum
wa tastaqimu ahwaluhum wa tazakku a'malahum. Wa fi makna qawlihi iqtaraba linnasi hisabuhum qawlani. Ahaduhuma anna hadhil ummah hiya akhirul umam wa rasuluha akhir rusul wa ala ummatihi taqumus sa'atu faqad qarabal hisabu minha binisbati lima qablaha minal umam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bu'istu ana was-sa'ah kahataini wa qarana baina isba'aihi as-sabbabah wallati taliha. Wal qawlu tsani anna al-murada bi qurbil hisab al-maut wa anna man mata qamat qiyamatuhu wa dakhala fi daril jazaa'i al-a'mali wa anna hadha ta'ajjub min kullin ghafilin mu'ridin la yadri mata yafja'uhu al-maut sabahan aw masa'an. Fahadihi halatun nasi kulluhum atau hadihi halatun nasi kullihim illa man atraqatul inayatu rabbaniyatu fasta'adda lil mauti wa ma ba'dahu. Maaf. Firman Allah Ta'ala ini mengungkapkan keheranan tentang keadaan manusia, bahwa keadaan mereka itu tidak peka dengan peringatan, tidak memperhatikan Rasul yang memberi peringatan, padahal telah dekat hisab mereka, telah dekat balasan amal mereka, baik yang salihah, amal baik, maupun tolihah, amal jelek. Bahkan keadaan mereka saat itu lalai dan berpaling, lalai dari tujuan mereka diciptakan, berpaling dari peringatan yang ditujukan kepada mereka. Seakan-akan mereka itu diciptakan untuk hidup di dunia, untuk bersenang-senang di dunia. Mereka dilahirkan, dan bahwa Allah Ta'ala selalu memperbaharui peringatan dan nasihat untuk mereka, namun mereka masih terus lalai dan berpaling. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Rabb mereka yang selalu disampaikan dalam keadaan baru, mengingatkan mereka untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, mendorong mereka untuk melakukannya, dan memperingatkan mereka dari perkara yang membahayakan dan menganjurkan mereka untuk meninggalkannya. Mereka memang mendengar, tapi semata-mata mendengar untuk iqamatul hujjah, dalam keadaan mereka bermain-main dan hati mereka lalai. Artinya hati mereka lalai, berpaling, terlena dengan gemerlapnya dunia. Badan mereka bermain-main, sibuk memenuhi syahwatnya, beramal dengan amal yang batil, mengucapkan perkataan yang rendah. Padahal mereka dengan sifat-sifat semacam ini seharusnya tidak memilikinya. Seharusnya hati mereka menerima
perintah Allah dan larangannya. Seharusnya hati mereka mau mendengar dan memahami maksudnya. Dan anggota badan mereka berusaha untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Yang ibadah itu merupakan tujuan mereka diciptakan. Yang seharusnya mereka jadikan hari kiamat, hisab dan balasan selalu di pikiran mereka. Yang dengan itu perkara mereka bisa sempurna. Keadaan mereka bisa istiqomah. Amalan mereka bisa bersih. Adapun makna firman Allah Ta'ala, iqtaraba linnasi hisabuhum, telah dekat bagi manusia hisab mereka. Ada dua versi. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwasanya umat ini adalah umat yang terakhir. Rasulnya adalah Rasul yang terakhir. Dan hari kiamat akan terjadi pada zaman mereka. Sungguh, hisab dekat dengan umat ini jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dan hari kiamat, aku diutus dan waktu terjadinya kiamat dekatnya seperti dua jari ini, yakni jari telunjuk dan jari yang ada di sebelahnya, ya, itu jari tengah. Versi yang kedua, maknanya ialah bahwa yang dimaksud telah dekat hisabnya adalah kematian. Orang yang mati berarti telah tegak kiamatnya, telah masuk ke dalam negeri balasan atas amalan. Dan ini berarti ungkapan keheranan bagi setiap orang yang lalai dan berpaling, yang tidak tahu kapan mati itu tiba-tiba datang, pagi atau sore. Dan inilah keadaan seluruh manusia, kecuali orang yang mendapatkan inayah dari Allah Ta'ala. Maka dia pasti akan bersiap-siap untuk menghadapi kematian dan apa yang terjadi sesudahnya. Thumma zakara ma yatanaja bihil kafirun ad-dalimun ala wajhil inadi wa muqabalatil haqqi bil batil wa annahum tanajaw wa tawata'u fima bainahum ayyaqulu fi rasuli sallallahu alaihi wasallam innahu bashar mislukum faman alladhi faddalahu alaikum wa khassaw min bainikum falau idda'a ahad minkum mithla da'wahu lakana qawlu min jinsi qawli walakinnahu yuridu ay tafaddala alaikum wa ya'asa fikum fala tuti'uhu wa la tusaddiquhu wa annahu sakhir wa baca bidal qur'ani sihrun fanfiru anhu wa nafirun nasa wa qulu afata'tuna sihra wa antum tubsirun hada wa hum ya'lamuna annahu rasulullahi haqqan bima syahadu minal ayatil bahirati ma lam yusyahid ghairahum walakin hamalahum ala dhalika asyaqa wad-dhulmu wal-inad wallahu ta'ala qad ahata ilman bima tanajaw bih wa yusajihim wa sayujazihim alaih walihada qala rabbi ya'lamul qawla ay al-khafiyya wal jadiyya fis samai wal ardi ay fi jami'i mahtawat alaihi aktaruhuma wa huwa sami'i sa'ir aswad bi ikhtilafil lughat
ala tafannulil hajat al-alim bima fi dhamair wa aqinnatihi as-sarair. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang zalim mereka berkumpul secara sembunyi-sembunyi untuk melakukan penentangan, melawan kebenaran dengan kebatilan. Mereka secara sembunyi-sembunyi saling berbisik-bisik di antara mereka untuk mengatakan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dianggap manusia seperti kalian. Tidak ada yang melebihkan dia atas kalian. Tidak ada yang spesial dari dia dibandingkan kalian. Seandainya salah satu dari kalian mengaku seperti pengakuannya, niscaya ucapannya sama saja. Hanya saja Muhammad ini ingin diperlakukan lebih utama dibandingkan kalian, ingin menjadi penguasa kalian. Maka dari itu jangan kalian taati dia, jangan kalian benarkan dia. Anggap saja dia tukang sihir, dan Al-Quran yang dibawa itu adalah ilmu sihir. Larilah kalian darinya, bikin manusia lari darinya. Katakanlah kepada manusia, apakah kalian mau mendatangi sihir dalam keadaan kalian melihat sendiri? Namun sebetulnya mereka mengetahui bahwasanya beliau ialah utusan Allah yang sebenarnya, karena mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan yang tidak disaksikan oleh selain mereka. Akan tetapi yang mendorong mereka untuk melakukan penentangan itu ialah sikap keras dan zalim dan menentang. Allah Ta'ala meliputi apa yang mereka persengkongkolkan. Allah akan membalas mereka. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, Nabi berkata, Rabbku mengetahui perkataan, baik perkataan yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, di langit maupun di bumi, dan di semua yang dikandung oleh langit dan bumi. Dan Allah Maha mendengar semua suara dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam hajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam batin hambanya dan apa yang mereka rahasiakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, dalam ayat yang pertama sampai yang keempat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keadaan kebanyakan manusia. Mereka itu lalai dari akhirat. Mereka itu terlena dengan dunia. Sehingga peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka itu hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak menyebabkan mereka sadar. Mereka lalai. Mereka bermain-main dengan dunia. Seolah-olah hidup mereka untuk dunia. Ditambah parah lagi, sebagian orang-orang kafir yang zalim bersekongkol untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat kesepakatan bagaimana caranya agar umat manusia lari dari Nabi Muhammad SAW. Intinya mereka menganggap Nabi itu manusia biasa, gak ada bedanya dengan mereka. Yang kedua, Nabi dituduh sebagai tukang sihir dan Al-Quran dianggap ilmu sihir. Padahal
mereka itu sebetulnya mengetahui bahwa beliau adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Taala yang benar, karena mereka mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disaksikan oleh yang lain. Akan tetapi memang mereka itu adalah kelompok orang-orang zalim yang keras kepala, yang memang tujuan utamanya ialah menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh Allah akan membalas apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, fiha fawaid. Al-faidatul ula, ada dalam tafsir ya. Fi makna qawlihi iqtaraba lin-nasi hisabuhum qawlani ahaduhuma anna hadhihi ummah hiya akhir umam wa rasuluha akhir rasul wa ala ummatihi taqumus sa'ah faqad qarba al-hisabu minha binisbati lima qabla min al-umam liqauli sallallahu alaihi wasallam bu'istu ana was-sa'ah kahataini wa qarana baina isba'aihi as-sababa wallati taliha wal qawlu tsani 'ala al-murad bi qurbil hisab al-maut wa anna man mata qamat qiyamatuhu wa dakhala fi daril jazaa'i 'ala al-a'mal wa ana hadha ta'ajjubun min kulli ghafil mu'rid la yadri mata yafja'uhu al-maut sabahan aw masa'an fahadi halatun nasi kullihim illa man atraqatul inayah ar-rabbaniyah fasta'ada lil maut wa ma ba'dahu. Nah, kalian catat itu. Yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala telah dekat bagi manusia hisab mereka. Ada dua versi. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang terakhir dan Rasulnya juga Rasul yang terakhir, dan hari kiamat itu akan terjadi di zaman umat ini. Maka sungguh telah dekat hisab untuk mereka dibandingkan dengan umat-umat sebelum mereka. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diutus dan hari kiamat itu dekatnya seperti dua jari ini, yakni jari telunjuk dan jari yang mengiringinya, itu jari tengah. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan dekatnya hisab adalah kematian. Orang yang telah mati berarti telah mengalami kiamat dan telah masuk ke negeri pembalasan amal. Dan ini merupakan bentuk keheranan bagi setiap orang yang lalai dan berpaling, yang tidak tahu kapan kematian mendatanginya, pagi atau sore. Dan ini merupakan keadaan kebanyakan manusia, bahkan seluruh manusia, kecuali mereka yang mendapatkan inayah dari Allah Ta'ala, maka dia akan berbekal untuk kematian dan apa yang terjadi sesudahnya. Nah, Atsaniyah, An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum fi ghaflatin wa hum mu'ridun.
Qala fid dunya. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum fi ghaflatin wa hum mu'ridun qala fid dunya. Akhrajahu An-Nasa'i bi sanadin sahih. Dari Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang ayat wa hum fi ghaflatin wa hum mu'ridun. Manusia dalam kelalaian dan mereka berpaling. Abu Sa'id mengatakan fit dunya. Mereka terpengaruh dengan kehidupan dunia. Jadi yang menyebabkan manusia lalai, yang menyebabkan manusia berpaling adalah fitnah dunia. Nah, wal iyadu billah. Asalisah. An-dzikra fi qawlihi ta'ala ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. An-dzikra fi qawlihi ta'ala ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Salasatu aqwal. Bahwa yang dimaksud peringatan dalam firman Allah Ta'ala ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, ini ada 3 pendapat. Al-awwal annahu al-Qur'an. Qalahu Ibnu Abbas. Yang pertama, peringatan tadi adalah Al-Qur'anul Karim. Ini pendapat Ibnu Abbas. As-tsani annahu dzikrun minal adhkar wa laysa bil Qur'an. Hakahu Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Hakahu Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Bahwa peringatan itu adalah peringatan-peringatan biasa yang bukan Al-Quran. Ini disampaikan oleh Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Asalis annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu Al-Hasan ibn Fadl. Yang ketiga, peringatan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Al-Hasan ibn Fadl. Nah, 3 pendapat ini saling melengkapi. Ya. Dzakara hadil aqwal Ibnu Jauzi fi tafsiri. Pendapat-pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Al-faidatu as-salisah. Nah. As-salisah Arab ya.
Ar-Rabi'ah. Al-faidatu ar-Rabi'ah. Anna halata aktsarin nas, anna halata aktsarin nas annahum lahiyatun qulubuhum laibatun abdanuhum qad istaghallu bitanawul syahawat wal amal bil batil wal aqwal al radiyah. Anna halata aktsarin nasi annahum lahiyatun qulubuhum laibatun abdanuhum qad istaghallu bitanawul syahawat wal amal bil batil wal aqwal al radiyah. Keadaan kebanyakan manusia, mereka itu lalai hatinya, badan mereka bermain-main, sibuk memenuhi syahwatnya, beramal dengan kebatilan dan perkataan-perkataan yang rendah. Al-faidatu al-khamisah. Al-hathu al-isti'dad lil maut wa ma ba'dahu. Al-hathu al-isti'dad lil maut wa ma ba'dahu. Anjuran untuk bersiap-siap menghadapi kematian dan peristiwa-peristiwa sesudahnya. Al-faidatu as-sadisah. Anna kuffar Quraisy qad fa'alu zulman kabira fi qaulihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahir wa ma ja'a bi minal Qur'ani sihran. Bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka telah melakukan kezaliman yang sangat besar ketika mereka mengatakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah tukang sihir
dan apa yang beliau bawa berupa Al-Quran adalah ilmu sihir. Naam. Al-faidatu as-sabi'ah. Anna Allah Ta'ala was-sami'u li aqwalil khalqi bi ikhtilafil lughat al-alimu bi ahwalihim bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar semua perkataan makhluknya dengan berbagai jenis bahasanya dan maha mengetahui keadaan-keadaan mereka. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.